Cara memasak ikan bakar. Pada kesempatan kali ini WD akan berbagi bagaimana cara memasak ikan bakar dengan menggunakan teflon yang mudah dan enak tentunya. Apa saja bahannya dan bagaimana cara memasaknya? Langsung aja kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita persiapkan yaitu bahan-bahan untuk bumbu oles ikan bakarnya. Langkah yang pertama ya kita panaskan minyak goreng, dan di sini saya menggunakan beberapa bahan. Yang pertama 6 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, kemudian kemiri 8 butir dan 1 ruas jahe, kemudian cabai merah besar 3 buah, dan juga saya tambahkan yaitu kunyit 1 ruas kunyit. Kemudian semua bahan ini kita tumis ya, kita tumis dengan menggunakan minyak sedikit atau kita sangrai juga diperbolehkan. Salah satu tujuan dari kita tumis terlebih dahulu itu adalah supaya bumbu ini lebih keluar aromanya, bumbu lebih harum ya, dan juga menghilangkan bau sengir atau bau langu ya bahasa Jawanya, terutama bau langu dari bawang putih dan bawang merahnya. Yang perlu diperhatikan dalam proses kita menumis atau kita sangrai itu benar-benar kita tumis hingga layu ya, dengan menggunakan api sedang supaya apa? Supaya tidak hangus atau gosong. Kemudian setelah bahan selesai kita sangrai atau kita tumis, kita haluskan ya dengan menggunakan atau kita tambahkan air sebanyak 100 ml air putih, atau bisa juga menggunakan minyak goreng. Oke, kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian setelah bumbu halus kita tumis kembali ya. Jadi setelah dihaluskan kita tumis kembali dengan menggunakan minyak goreng secukupnya dan menggunakan api sedang saja ya. Sekali lagi tujuannya supaya bumbu ini matang sempurna atau matang merata ya. Kemudian kita tambahkan pula yaitu rempah-rempahnya. Di antaranya adalah 5 lembar daun salam dan juga 5 lembar daun jeruk dan 1 batang serai. Yang perlu diperhatikan di dalam proses kita menumis bumbu halus ini atau bumbu olesan ikan bakar di sini adalah harus kita tumis hingga benar-benar matang merata, hingga benar-benar keluar aromanya, atau istilahnya orang Jawa itu mengatakan hingga tanak ya. Ini sangat mempengaruhi sekali apabila nanti kita gunakan di dalam membakar ikan bakar ya, ataupun sebenarnya bumbu ini bisa digunakan untuk berbagai macam bakaran ya. Sambil menunggu bumbu ini kita proses, sekarang kita persiapkan ikan bakarnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan 1 ekor ikan gurami. Ini ukurannya lebih besar ya guraminya. Caranya yang pertama adalah kita gores ya, kita gores atau kita kasih sayatan supaya apa? Bumbu ini bisa meresap ke dalam ikannya. Tentunya ikannya sudah saya cuci ya, sudah cuci bersih. Kemudian setelah kita kasih goresan atau sayatan, kita akan marinasi ya dengan bumbu-bumbu. Yang pertama kita gunakan garam sebanyak setengah sendok teh garam, kemudian kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh kaldu bubuk, kemudian saya menggunakan juga yaitu ketumbar bubuk ya sebanyak 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan juga yaitu merica ya, merica sebanyak setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian saya tambahkan yaitu kunyit bubuk secukupnya, dan supaya lebih meresap ke dalam ikannya kita tambahkan air sebanyak 100 ml air putih ya. Ini tujuannya supaya semua bahan-bahan yang kita masukkan itu bisa tercampur merata
ke dalam ikan mujairnya ya. Kita marinasi kurang lebih selama 30 menit ya. Semakin lama semakin baik tentunya, bisa kita simpan di kulkas terlebih dahulu. Kemudian kita melanjutkan proses untuk pembuatan bumbu olesnya ya. Kita aduk-aduk sekali lagi supaya tidak mulus, tidak kosong, dan juga matang merata. Oke, kita proses terlebih dahulu hingga benar-benar matang sempurna. Jadi seperti ini ya, ini bumbunya sudah matang merata, sudah tanak dalam bahasa Jawanya, sudah cukup dengan ciri-ciri aromanya sudah keluar, dan juga warnanya itu lebih coklat pekat ya, atau lebih kuningnya itu lebih pekat. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan bumbunya ya, yaitu saya menggunakan yang pertama garam sebanyak setengah sendok teh garam, kemudian kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh kaldu bubuk, dan juga ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian merica bubuk sebanyak setengah sendok teh merica bubuk. Dan pada kesempatan ini mohon maaf ya, untuk gula pasirnya tidak terekam ya, menggunakan gula pasir sebanyak 1 sendok teh gula pasir. Pada kesempatan kali ini bumbu ini saya gunakan juga untuk ungkep ayam ya, maka di sini nanti akan saya pisahkan ya, saya pisahkan bumbu untuk ungkep ayam sekalian dan juga bumbu untuk bakaran. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang saya tempatkan di sini, saya gunakan nanti bumbu untuk bakar ikannya. Proses selanjutnya kita akan mempersiapkan ikan bakarnya ya. Pada kesempatan ini ikannya akan saya goreng terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya membakarnya menggunakan teflon. Tujuannya apa? Supaya ikan gurame di sini tidak mudah hancur. Kecuali kita menggunakan alat bakar yang pakai jepitan itu ya, kita bakar dengan ukuran arang sehingga untuk membakarnya itu lebih mudah. Karena pada kali ini saya menggunakan teflon, maka ikan gurame saya goreng terlebih dahulu ya, sekali lagi supaya tidak mudah hancur ya. Oke, kita goreng setengah matang ya, jangan terlalu kering supaya nanti hasil ikan bakarnya tidak terlalu keras. Oh ya, pada saat proses menggoreng ini yang perlu kita perhatikan adalah gunakan teflon yang benar-benar anti lengket ya. Kali ini teflon saya ini agak lengket sedikit, jadi ada beberapa bagian ikan yang lengket ke teflonnya, jadi hasilnya kurang maksimal ya. Pesan saya gunakan teflon yang benar-benar anti lengket supaya nanti hasilnya lebih bagus dan lebih enak dipandang mata. Oke, seperti ini ya, ikannya sudah cukup kita goreng. Kemudian kita persiapkan bahan untuk membakarnya. Di sini kita tambahkan kecap ya, kurang lebih 2 sendok makan kecap ya. Sebelum kita bakar kita tambahkan blue band atau margarin. Tujuannya supaya apa? Supaya ikan bakarnya ini tidak lengket ke teflonnya. Oke, kita tunggu margarinnya atau blue bandnya ini hingga cair ya. Kemudian setelah blue band atau margarin ini sudah cair, kita goreng ikannya ya, dan bumbunya kita aduk supaya lebih rata. Kemudian bumbu oles ini akan kita oleskan ya, olesan merata ke dalam ikannya. Yang perlu diperhatikan di sini pada saat proses kita membakar ikan adalah gunakan api yang sedang saja. Kita oleskan dari 2 sisi ya, dari atas maupun bawahnya kita balik, kemudian kita oleskan lagi bumbunya. Supaya apa? Supaya bumbu ikan bakar ini benar-benar merasap ke dalam ikannya ya. Kita bakar hingga benar-benar matang merata dan sempurna. Demikian dari Budi, semoga resep pada kali ini bisa bermanfaat. Tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga video ini bisa dipraktekkan, bisa bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.